call aja nanti kerja kita. Wis, apa lagi? Cantik. Ayo kita nyari teman, ayo duduk bersampingan. Di sini semua bisa dibicarakan. Ayo kita jadi teman, ayo kita berkawan. Agama, politik, canda menggelitik, bahas apa aja yang penting asik. Oke, di sini gua sudah menjemput penumpang selanjutnya ya. Hai. Halo, Zap. Anjir. Gue rekam ya. Oke. Halo, Yud. Gila. First time gue naik mobil listrik. Masa sih? First time, sumpah. Demi. Pakai seatbelt. Oh iya. Masa sebelumnya nggak pernah? Gak pernah. Semoga gak macet ya. Tau kota legenda kan? Lu tahu jalannya? Enggak. Nah, gitu. Ya udah. Pakai maps kah? Maps aja, tolong. Gimana kabar, Yud? Puji Tuhan, baik. Stres dikit kuliah. Memasuki semester tua, Pak. Iya, semester 7 ya. Yoi. Terakhir kita ngobrol lu semester berapa tuh? 5. 4 atau 5 ya? 5 ya? 5 astaga. Lagi libur. Lagi libur-liburnya itulah. Kapan ya itu? Kayak tahun lalu nggak sih? Kapan sih? Nggak tahun lalu anjing. Enggak, sempat Awal-awal tahun ya? Awal tahun ya. Iya, awal tahun lagi libur. 6 bulan lah kita. Ya 6 bulan. Semester lalu. Semester 6 dong. Semester 6 ya. Ini aman kan? Tenaga. Ya, ini 94% udah. Ay, aman deh. Gue sukanya mobil ini tuh hemat banget anjing. Oh iya, pastilah. Kalau nggak salah, emak gue pernah bilang kayak isi kayak 200 gitu kan di Oh. token yang rumahnya. Rumah itu. Oh. Itu kayak bisa sebulan kali. Anjing. Iya, Gede saya banget. mati itu anjing. Terus bebas ini Ini lagi. kemana? Kanan, muter balik. Terus bebas ini kan apa? Ganjil Plat ganjil genap. Iya. Sama ini gas rumah kaca, emisi karbon. Tapi kalau misalnya pakai mobil kemana-mana kayak berasa Ups. nggak berat aja gitu. Nggak, maksudnya nggak terlalu mikirin bensin Iya ya. kayak dulu. Tapi kalau nggak pernah habis tengah jalan kan? Apa pernah? Les terakhir gua jatuh ya. Terakhir gua ini paling parah sih 6% ya. Anjing. Waktu itu gua masih di Depok sama teman gua. Habis banget itu. Terus ngisinya di mall gitu kan. Udah gitu itu first time gua ngisi list mobil gua di luar rumah kan. Jadi gue belum tahu tuh harus pakai adapter yang mana, bla 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 gitu. Tapi untungnya ada kayak mas-mas yang bantu gitu. Ada ngajarin nih. Iya, meskipun masnya juga kayak sempat agak bingung lah, kayak 20 menit diotak-atik. Tapi untungnya ya bisa lah. Bisa. Akhirnya belajar anjing. Tapi kan lu udah semester 7. 7 udah. Lu Iya, skripsi apa sini? maksudnya tinggal skripsi apa masih ada SKS? Skripsi udah. Skripsi udah ada di judul. Udah ada judul. Gue ngebahas BUMN lah pokoknya lah. Apa? Bahas BUMN. BUMN. Lu ininya Itunya apa? Kualitatif, kuantitatif itu. iya, lu ada itunya kualitatif. Kalau di hukum itu sebenarnya nggak apa? Kalau kata temen gue beda. Iya beda. Soal itu lu kayak kalau yang gue ingat dari temen gue, skripsinya itu lebih kayak membandingkan kan ya? Iya. Membandingkan sama satu lagi ada yang kayak apa ya? Kalau di hukum tuh ada 2. Iya, ada 2. Sama normatif. Iya itu. Nah, kalau normatif itu benar kata temen lu, ngebandingin Membandingkan kan. peraturan satu dengan peraturan lainnya. Misalnya peraturan di atasnya ngomong gini, tapi peraturan yang di bawahnya, loh kok beda sama peraturan di atasnya? Itu kan pertentangan kan tuh. Nah kalau di hukum tuh prinsipnya peraturan yang bawah tuh nggak boleh bertentangan dengan yang atas. Nah itu bisa jadi judul skripsi tuh. Terus kalau yang empiris itu, lu meneliti, melihat antara peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Oh iya. Tuh, misalnya undang-undang lingkungan ngomong nggak boleh nih ada praktik pertambangan emas ilegal. Tapi pada faktanya di daerah A misalnya masih didapati masyarakatnya itu mempraktikkan tambang ilegal. Nah, lu harus terjun ke masyarakatnya langsung tuh, tanya-tanyain kok bisa
misalnya masyarakatnya bilang, oh ini udah jadi tradisi kami dari turun temurun. Oh itu jawabannya tuh, hipotesisnya. Sesimpel itu sih. Oh ada ini. Terus kalau empiris hasilnya apa? Empiris ya itu hasilnya, apa yang lu dapetin dari ini masyarakat itu yang jadi jawabannya. Jadi ntar lu based on apa ya, data gitulah, survei tuh. Agak ribet sih kalau empiris. Tapi lu yang mana? Normatif? Gue rencana normatif. Jadi cuma ngebandingin satu peraturan lainnya aja. Cuma ya itu agak ribet memang, apa namanya, skripsi di hukum nih. Kenapa ribet ya? Karena lu harus apa ya, teliti gitu loh, harus teliti. Terus ya semua skripsi harus teliti sih. Teliti di sini maksudnya lu harus benar-benar nyari celah kesalahan gitu loh. Kalau normatif itu bentar nggak sih bertentangan, Detail gitu ya? iya detail. Terus ya itu sih. Tapi gue rencananya nggak mau skripsi. Kalau ada lagi di hukum Apa? namanya legal memorandum. Apa tuh? Jadi lu buat pendapat hukum tentang suatu permasalahan. Misalnya ada suatu kasus, ya contoh lah kasus misalnya ada nenek-nenek mencuri sendal. Nenek-nenek kan udah tua tuh, misalnya 70 tahun. Dia nyuri sendal karena dia untuk ngejual sendal itu buat dia makan gitu. Nah itu kan nggak mungkin toh seorang nenek-nenek yang udah berusia tua terus juga dia mencuri karena terdesak karena kemiskinan dan sebagainya, dia harus dipenjara 5 tahun, kan nggak mungkin tuh. Nah lu sebagai calon sarjana hukum ngasih pendapat, oh iya di hukum dikenal namanya restoratif justice, itu tuh kayak pengampunan gitu loh. Jadi lu nggak boleh lu nggak bakal dihukum, tapi dengan konsekuensi lu nggak mengulangi kesalahannya lagi gitu. Dengan syarat lagi lu dapat permintaan maaf dari korban. Itu lu kayak ngasih pendapat hukum itulah. Terus kasih pendapat restoratif justice itu kayak sejarahnya gimana, terus pengaturan di Indonesia itu gimana gitu sih. Itu terhadap kasus yang lagi jalan apa kayak udah terjadi? Boleh. Boleh kasus lagi jalan atau boleh kasus yang sudah selesai. Boleh juga lu bikin kasus sendiri. Kasus sendiri. Kita yang nyolong gitu. Kalau di fakultas gue boleh lu bikin kasus sendiri. Tapi nih, jadi lu kayak buat kasus fiktif. Oh fiktif. Kasus fiktif. Terus lu kasih pendapat hukum. Nah itu. Tapi ribet nanti. Sejujurnya ya agak ribet sih legal memorandum. Cuma menurut gue fakultas hukum lebih apa namanya ya? Kalau menurut gue pribadi sih lebih relevan dengan legal memorandum, karena kalau skripsi itu kan ya sudah semua fakultas juga buat skripsi gitu kan. Nah kalau menurut gue fakultas hukum ya harusnya legal memorandum, karena nanti sarjana hukum tuh lulusnya itu gue nggak buat legal opinion namanya. Ya jatuhnya ya itu yang bakal jadi kerjaan lu ya. Benar. Jadi misalnya lu datang ke lawyer, ya suatu permasalahan, misalnya masalah tanah lah, lu datang ke lawyer, pasti lawyernya lu kasih pertanyaan kan, misal lu kasih 2 pertanyaan lah, saya mau gini caranya gimana ya, pasti ntar lawyer itu kayak ngasih legal opinion 2 halaman lah. Misalnya legal opinion itu kayak nyaranin, oh ya ini harus ngebawa ini ke jalur hukum litigasi, oh ini bisa lah jalur damai. Pasti gitu. Tapi kalau lawyer kebanyakan pasti disuruh bawa ke jalur hukum. Kenapa? Biar dia dibayar. Jatah lawyer gitu. Lawyer dibayar itu saat ada macam-macam. Ada success fee. Nanti belok kiri nanti. Bisa lurus 200 meter. Ada success fee. Success fee itu apa? Misalnya kalau lu dari awal sampai akhir lu nggak bayar nih, tapi ntar ketika kasus lu menang ya udah lu langsung bayar blok langsung gede tuh. Misalnya ya sepakati lah, ntar success fee-nya misalnya 1 juta. Tapi itu dipersetujui di atas kontrak apa gimana? Ya, jadi nanti ada namanya surat kuasa khusus. Jadi lu kayak menyerahkan seluruh kuasa lu, kepentingan lu ke lawyer. Nah, itu tadi sepakati tuh surat kuasa. Sekali lu ngeluarin surat kuasa khususnya berapa? Tuh. Nah, itu success fee. Ada lagi yang operational fee. Operational fee itu jadi selama lu berperkara, selama lu bekerja, misalnya lu datang ke persidangan. Kan persidangan nggak sekali kan? Persidangan kan berkali-kali tuh. Nah, itu lu bayar tuh dia tuh. Oh, setiap proses berjalan.
entah lu Oke, ntar oke. nemenin klien lu ke pengadilan, nemenin klien lu ke kantor polisi buat bantuin gitulah. Itu namanya operational fee. Oke. Terus ada lagi uang dibuka. Jadi dari awal udah bayar full. Jadi munculnya surat kuasa khusus. Pokoknya kan sebelum lo ngewakilin klien lu terus ada SKK namanya, surat kuasa khusus. Nah, pokoknya dari awal ngeluarin surat kuasa khusus itu lu udah bayar. Misalnya lawyer udah matok 30 juta, ya udah 30 juta itu habis selesai nanti. Sampai kasusnya selesai. Sampai selesai ya, nggak ada sukses fee. Oke, oke. Gitu. Tapi aneh-aneh lah. Kadang-kadang ada yang apa? Kadang-kadang pengennya di awal setengah. Ntar kalau menang full, tapi kalau nggak menang nggak usah bayar lagi. Kadang ada gitu. Jadi ya suka-suka lo Sesuai Kesepakatan aja. persetujuan juga ya. Tapi tadi gue jelasin mostly kebanyakan kayak gitu. Tuh. Tapi sukses fee itu kebanyakan untuk lawyer yang udah gede kayak Hotman Paris. Itu dia pasti sukses fee langsung. Tapi kalau misalnya Ini lurus terus aja. misalnya kalah, Ya sudah. kan kalau misalnya kalah nih, misal kliennya kalah terus ya gue kurang ngerti, tapi kayak yang dia harus membayarkan berapa ke inilah ke orang yang bersengketa sama dia gitu kan. Itu ya dari dananya dia kan, yang si Kliennya. kliennya itu kan. Kliennya yang bayarin tetap. Gitu. Pokoknya sebetulnya prinsip dari seorang pengacara atau lawyer itu dia nggak boleh menjanjikan kemenangan. Itu nggak boleh. Itu udah kode etik dia. Iya Dia sih. cuma boleh menjanjikan bahwa hak-hak si klien itu dibela. Gitu loh. Oke. Misalnya kliennya ngutang 100 juta lah. Terus karena ngutang 100 juta, misalnya ada bunga 50 juta, terus berbunga-bunga lagi sampai 200 juta. Nah, lawyer ini gimana caranya supaya si klien lu itu cuma bayar 100 juta aja, bunganya nggak dibayar, gitu loh. Jadi dia cuma ngejamin hak hukum klien aja. Cuma kan itu teorinya. Faktanya banyak lawyer yang berlomba-lomba pengen menangin kasus dengan segala cara, entah ngebayar jaksanya lah, ngebayar hakimnya, terus main di belakang. Ya itu banyak lah. Lu kalau ngomongin lawyer-lawyer besar gitu nggak mungkin lah mereka kalau nggak main di belakang, pasti main di belakang. Ada lah segala lobby-lobby gitu. Nah, kalau misalnya dulu kan gue nggak paham nih apa konsep lawyer atau pengacara ini ya. Jadi dulu gue mikir kalau ya misalnya nih ada orang berbuat jahat atau melanggar hukum, terus gue bingung, kayak kan dia misalnya udah jelas nih salah, tapi kayak kok masih ada yang mau ngebela dia, apa harus dibela gitu loh. Oh, Itu lo bisa jelasin nggak? oke. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan yang common. Aman nggak nih? Common ya. Pasti orang-orang berpikir Kayak misalnya Hitler gitu. kenapa masih dibela? Harus dibela kan di dalam ini kan hukum kan. Yes. Secara hukum. Lagi gue sering lihat di komen sosmed, kenapa sih ini orang jahat masih aja yang ngebelain gitu-gitu kan? Ya. Karena prinsipnya kalau kita berkaca di kalau ada undang-undangnya namanya KUHP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP. Kalau KUHP kan pidananya, itu isi peraturannya. Nah, kalau KUHP ini cara menegakkan isinya, simpel gitu. Jadi tata acaranya di persidangan, Prakteknya itu. Praktiknya, betul. KUHP. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke. Jadi KUHP itu nggak bisa berjalan tanpa KUHP, dan sebaliknya KUHP nggak bisa berjalan tanpa KUHP. Ini saling berkaitan lah. Nah, di KUHP itu aku lupa pasal berapa. Intinya setiap orang yang memang dijerat atau terkena masalah hukum, dia wajib didampingi oleh kuasa hukumnya. Nggak wajib, tapi itu opsional lah. Tapi kebanyakan untuk kasus-kasus besar, misalnya kayak narkoba, pembunuhan, itu harus ada lawyernya. Tuh. Tapi kalau kasus pencurian kecil-kecilan, misalnya kayak pidananya cuma 6 bulan, terus pidananya misalnya 7 bulan sama jaksanya, itu nggak perlu pakai lawyer. Tapi untuk kasus-kasus yang di atas ancamannya 5 tahun, ancaman pidana 5 tahun, itu biasanya pakai lawyer, itu wajib. Gitu. Jadi lu mau sejahat apapun, misalnya kasusnya si itu kan siapa namanya? Yang kemarin tuh ada jenderal polisi yang jadi gerbong narkoba tuh, gue lupa namanya siapa. Itu kan kuasa hukumnya si ini, Hotman Paris. Ya itu, dia cuma ngebelain hak-hak si kliennya aja, supaya nanti hukumannya itu nggak diperberat. Misalnya jaksa menuntut
hukumannya 17 tahun. Sorry, ya 20 tahun lah, maksimal pidana 20 tahun. Atau kalau narkoba biasanya kalau lu jadi gembong pasti hukuman mati sih, atau hukuman seumur hidup. Tapi gara-gara lu nyewa lawyer, terus lawyernya kayak ngejelasin lah lu ngapain aja gitu, sehingga lu dapat peringanan, misalnya lu berlaku sopan di ruang persidangan. Terus hakim ya udahlah, sama hakimnya akhirnya cuma dikasih 20 tahun, dikasih 15 tahun gitu. Pokoknya kayak basically ya si lawyer ini kan yang lebih ngerti seluk-beluk hukum dan kayak Betul. mengingatkan apa hak-haknya dia sebagai apa sih namanya? Sebagai warga negara. Warga negara Iya, kan. sebagai warga negara, hak asasi manusia. Karena itu menyangkut HAM sebenarnya kalau pidana itu. Itu kalau dosen gue sih ngomong selalu HAM sih. Makanya orang bilang tuh acara pidana rigid itu susah. Gitu. Oke. Tuh, nah itu. Tapi itulah lawyer tuh kalau bilang bersih enggak lah. Enggak ada lawyer bersih. Tapi lu kalau paling pengen ke jadi apa? Kalau di misalnya apa ya yang idealnya lo lah, yang lu kalau bisa dapat pekerjaan ini. Oke. Gue sih Ideal. cita-cita gue sekarang jadi jaksa. Jaksa itu yang nuntut loh. Jaksa Ya, jadi jaksa itu penuntut. ya, jaksa itu penuntut. Jaksa tuh yang, nah ini gue masih belum ngerti kalau jaksa itu apa sih kerjanya? Jaksa itu misalnya ada orang pencuri lah, pembunuh, jadi dia salah toh, ditangkap polisi. Nah di polisi itu nanti kan bakal ada namanya berita acara pemeriksaan. Jadi polisi itu meriksa tuh, penyelidik namanya. Nah nanti hasil BAP itu, berita acara pemeriksaan itu bakal dilimpahkan ke jaksa, dan jaksa bakal bawa berkas itu ke pengadilan untuk segera dilakukan penuntutan. Gitu. Kalau misalnya di apa tuh tadi yang diselidiki itu jatuhnya belum dituntut. Belum, karena polisi itu nggak punya kewenangan untuk penuntut. Cuma menyelidiki ya. Menyelidiki aja, betul. Kalau penyidikan tuh apa? Penyidikan itu proses menggali bukan menggali, kalau itu penyelidikan. Kalau penyidikan itu proses di mana dia mencari fakta hukum. Bentar, ini kemana kiri kan? Oh shit, iya lupa. Penyelidikan itu mencari, emang betul ini tindakan pidana yang dilakuin. Gitu. Kalau penyelidikan cari fakta hukumnya. Lu ngumpulin penyidikan. Lu mau ngumpulin bukti, lu ngumpulin saksi, gitu-gitu. Itu penyidikan. Berarti yang duluan yang mana? Penyelidikan. Lidik dulu baru sidik. Penyelidikan ngapain tadi? Penyelidikan itu lu mencari itu loh, betulkah yang dilakukan orang yang bersalah ini melanggar hukum. Misalnya dia melakukan pembunuhan, dicari dulu tuh pembunuhannya, dicari pelakunya, ditangkap, terus cari, tanya-tanyain, kamu benar ngebunuh jam berapa, pakai barang apa, sama siapa, gitu. Makanya polisi kan integrasi, tuh, kamu mau siapa, bunuh jam berapa, gitu, motifmu apa, ada balas dendam atau enggak. Nah gitu. Kalau itu kan biasanya kayak saya nggak mau ngomong sebelum saya punya opsi kayak lawyer gitu. Iya kan? Boleh kan? Boleh. Nah berarti boleh. Itu tapi masih dalam kasus penyelidikan jatuhnya? Jatuhnya ya, lu kalau selama lu masih diproses di pemeriksaan oleh polisi, lu masih diselidiki. Makanya kan polisi menyelidiki bahasanya kan, bukan menyidik. Tapi polisi kalau yang menyidik itu siapa? Penyidik itu sebenarnya bisa polisi, bisa jaksa, bisa KPK, tergantung. Tapi biasanya polisi itu untuk kasus-kasus yang kayak pembunuhan, pencurian, itu dia sekedar penyidik aja. Gitu. Kalau yang kayak detektif itu dia masuknya di mana? Penyidik itu bisa. Itu bisa penyidik, bisa penyelidik ya. Detektif. Tapi mostly kebanyakan detektif dari ini sih, orang-orang polisi atau dari orang-orang BIN, Badan Intelijen Negara. Oke, balik ke jaksa tadi. Berarti nuntut. Yes, nuntut. Berarti kalau jaksa itu pegawai negeri. PNS, ASN. Karena dia mewakili negara. Oke, kalau kasus pidana
itu harus negara ikut campur tangan. Oke. Karena itu menyangkut hak warga negara dan hak asasi manusia yang harus dilindungi negara. Gitu. Berarti kalau jaksa coba kayak jelasin flow-nya tadi, misalnya ada kasus tuh. Oh, runtutannya. Pertama, lu misalnya ada pembunuhan lah, A membunuh, terus A tuh membunuh ketahuan lah, akhirnya diselidiki dulu tuh sama polisi tuh, penyelidikan. Setelah penyelidikan, dapatlah ketangkep nih orangnya nih. Nah, setelah ketangkap orangnya, lu nanti bakal namanya itu ada proses BAP, berita acara pemeriksaan oleh penyelidik siapa, misalnya gitu. Nah, BAP itu, BAP. Terus setelah lu BAP, ada namanya kayak lu proses kumpulin barang bukti, lu mencari saksi misalnya, terus lu mencari apapun lah penyidik itu. Akhirnya setelah proses itu, semua barang bukti termasuk BAP itu diserahkan ke jaksa, ke JPU namanya, jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu apa? Jaksa penuntut umum itu untuk meriksa apakah BAP-nya sudah sesuai dengan format yang ada, sudah selesai, apakah barang buktinya cukup. Kalau di pidana itu minimal 2 alat bukti. Apa? Minimal 2 alat bukti kalau di pidana itu. Semua itu minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti. Yes. Pokoknya harus didasarkan minimal 2 alat bukti. Menurut KUHP itu di pasal 184 KUHP. Kalau itu Bapak. Alat itu apa definisinya? Alat bukti. Alat bukti itu fungsinya untuk sebagai dasar hakim loh untuk menilai. Contohnya alat bukti? Alat bukti itu di KUHP ada 5, seingat gue 5. Pokoknya keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka atau terdakwa, petunjuk, satu lagi surat. Surat itu misalnya kayak lu pembunuh ini udah ngasih ancaman pembunuhan lewat tulisan, kayak dia ngirim gitu-gitu. Kalau misalnya dalam bentuk video masuk ini? Itu masih bisa masuk. Itu masuknya ke alat bukti, aduh gue lupa apa ya sih. Masih lurus sih misal. Digital. Yes, digital. Alat bukti digital itu. Itu nanti biasanya sama jaksanya kalau ada video-video gitu disangkut pautin sama ITE. Undang-undang ITE. Di Jungto namanya. Gitu. Nah, itu dicari-cari itu alat buktinya itu. Prinsipnya itu hakim itu nggak boleh menghukum seseorang tanpa minimal 2 alat bukti yang sah dan juga keyakinan hakim. Jadi keyakinan hakim itu muncul didasarkan pada alat bukti yang ada. Itu. Jadi prinsipnya gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah terkumpul alat buktinya, terus apa dituntut? Nah, kalau udah kumpul alat buktinya, terus barang buktinya juga ada. Alat bukti barang bukti beda ya. Kalau alat bukti itu minimal 2. Bedanya apa? Kalau barang bukti itu tak terhingga, bebas. Lu mau datengin saksi 5 juga terserah. Lu mau datengin ahli 2 untuk ngejelasin kalau perbuatan dari pelaku ini adalah perbuatan pidana, boleh aja. Itu barang bukti. Barang bukti itu tak terhingga, bebas. Tuh. Tapi kalau alat bukti itu 2, harus 2 minimal. Misalnya apa? Atau alat bukti itu apa misalnya? Itu tadi yang gue jelasin. Misalnya ada keterangan terdakwanya, terus ada keterangan dari korban, itu alat bukti. Terus? Nah, misalnya udah semua selesai kan, kekumpul tuh BAP-nya udah ada, terus pokoknya untuk dasar-dasar lah. Nah, fungsinya BAP itu untuk sebagai dasar jaksa penuntut umum untuk mengajukan penuntutan di pengadilan negeri, gitu. Jadi berkas udah lengkap, namanya P21. P21 itu akhirnya ntar dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk segera dilakukan penuntutan. Itu mulai tuh proses penuntutan tuh. Proses persidangan. Itu proses persidangan dimulai tuh. Sidangnya. Sidang dibuka, misalnya pembacaan surat tuntutan, surat penuntutan dari jaksa. Terus setelah membaca surat penuntutan, ada namanya eksepsi. Eksepsi itu untuk ngebantah kalau surat penuntutan itu cacat secara formil. Jadi bukan formil itu menyangkut dengan formatnya, Misalnya pengacaranya bilang, "Loh, ini formatnya kurang nih,
nggak ada misalnya pihaknya salah, terus alat buktinya salah, terus misalnya kejadiannya berbeda sama apa yang dijelasin gitu. Itu terkait dengan formatnya. Yang ini siapa tadi? Lawyer. Oke. Lawyer yang terprotes kan. JPU ada ada penuntut umum, ada penasihat hukum. PH itu ya pengacara yang ngebelain lawyernya. JPU itu yang menuntut korbannya. Pelakunya. Berarti basically kalau misalnya di persidangan itu ya misalnya di tengah ada hakim kan. Terus ya di satu sisi ada si terdakwa sama lawyer. Ya ngelawan, satu sisi si jaksa penuntut. Ada lagi nggak? Sebelahnya hakim ada yang namanya panitra itu fungsinya, gunanya dia tuh ini mencatat kayak semacam notulensi lah, dia ngebuat notulensi gitu. So dikoreksi, tadi bukan ini apa namanya, di awal-awal bukan pembacaan surat tuntutan, surat dakwaan dulu, gue lupa. Pembacaan surat dakwaan, ya surat dakwaan, terus nanti baru surat dakwaan tuh mendakwa, fungsinya untuk mendakwa pelaku, untuk membuktikan kalau pelaku itu benar salah. Misalnya beda sama tuntutan. Beda. Mendakwa itu di awal-awal banget, di awal misalnya penuntut umum ngejelasin kronologinya apa ke hakim gitu loh, kronologinya apa. Kayak dia melanggar pasal apa gitu misalnya. Betul. Nah kalau tuntutan? Kalau tuntutan itu lu menuntut, misalnya menuntut kan udah proses tuh kan, surat dakwaan selesai, terus ada eksepsi. Nah kalau ada eksepsi pasti namanya putusan sela. Jadi hakim tuh membuat putusan di awal-awal. Apakah benar yang dibilang oleh lawyer itu surat dakwaannya masih cacat secara formil? Oh misalnya hakim bilang enggak, ini sesuai dengan format yang ada kok, sesuai dengan undang, lanjut nanti ke surat penuntutan. Itu nanti jaksa tuh buat surat tuntutan tuh gini misalnya, dengan demikian jaksa penuntut umum karena pelaku melanggar undang-undang sekian junto sekian, kami mendakwa dan menuntut pelaku dengan pidana 7 tahun. Itu jadi menuntut itu lu udah nekenin kalau si pelakunya itu udah melanggar hukum dan harus disanksi berapa tahun, dendanya berapa. Itu dapetnya dari mana? Dari sesuai dengan ini undang-undangnya ada. Undang-undangnya ada. Bisa kalau pencurian kan setahu gua 362 itu 4 tahun ya. Oke, berarti maksudnya kayak dianalisis dia lakukan apa aja, terus kayak kalau dianalisis dengan undang-undang yang ada, ini dapat sanksinya berapa atau kayak di penjara bisa berapa lama gitu misalnya. Benar. Oke. Gitu. Terus setelah surat baca penuntutan itu setahu gue lupa. Pemeriksaan dulu. Sebelum penuntutan ada pemeriksaan dulu sih. Kayak hakim ngemeriksa dengerin keterangan si korban, dengerin keterangan saksi, dengerin keterangan dari pelaku, gitulah. Nanti baru penuntutan. Dan setelah penuntutan ya sudah, nanti ada putusan. Putusan tuh hakim nanti ngebacain. Jadi sidang tuh emang nggak gimana ya, kayak nggak cepet, memang lama. Nggak cepet ya. Memang. Maksudnya sehari apa kayak bisa berapa kali gitu loh? Prinsipnya sebenarnya diserahkan kepada para pihak sih. Tapi hakim biasanya untuk sidang itu lama. Apalagi perkara pidana tuh bisa berbulan-bulan. Misalnya persidangan pertama pembacaan surat dakwaan, terus ditanyain tuh sama hakimnya apakah kuasa hukum atau tersangka sudah menyiapkan eksepsi. Oh belum ya mulia, ditanya lagi sama hakimnya butuh berapa hari untuk mempersiapkan. 7 hari ya mulia. Oh ya sudah 7 hari. Terus 7 hari itu ngebacain soal eksepsi. Nah kalau ada eksepsi kan berarti ada putusan sela tadi kan. Putusan sela itu ntar hakimnya minta lagi waktu. Ya sudah, karena ada eksepsi harus ada putusan sela. Oh diinin dulu sama hakimnya dianalisis. Dianalisis tuh, dibaca dulu tuh. RPH lah mereka rapat
hakim lah, rapat tertutup hakim itu lama itu, mungkin lama ya. putusan selesai seminggu atau 2 minggu lah, lama banget. Tapi kayak apakah nggak ada kekhawatiran bahwa misalnya kalau ini misalnya lagi sidang terus kayak dikasih waktu berapa lama, jadi kayak ada apa ya? Pelakunya tuh kayak lama ditahan nanti gitu. Karena proses acaranya gitu. Kayak misalnya untuk buktinya hilang gitu. Hilang apa gimana gitu, atau kayak hakimnya disogok bahasa gampangnya gitu. Iya, itu nggak menutup kemungkinan sih, penghilangan barang bukti dan sebagainya. Makanya fungsi barang bukti itu nanti bakal disita. Misalnya HP gue dicuri nih sama orang, ya HP gue disita dulu sampai sampai ini selesai sidangnya. Sampai hakim memberi putusan, kalau barang bukti dikembalikan ke korban. Makanya kasus-kasus ini lama. Nah, kalau konsep juri itu apa? Gimana tuh? Gue masih belum paham. Ya. Juri. Kalau konsep juri itu proses beracara di negara yang menerapkan tradisi hukum common law. Jadi kan ada dua nih sebenarnya, ada civil law, common law. Okay. Civil law itu singkatnya apapun yang lu lakuin itu nggak salah selama itu belum diatur dalam undang-undang atau tertulis dalam undang-undang. Ini civil law ya. Jadi salah satu ciri khas dari civil law itu bahwa sesuatu itu harus ditulis dulu, dikodifikasikan, dibukukan, diundangkan, ditulis dalam undang-undang, baru perbuatan itu salah. Gitu. Ya tapi kan kalau di Indonesia kan ada namanya hukum adat itu nggak tertulis. Ada namanya norma kesopanan, norma sopan santun, norma agama dan sebagainya. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang belum tertulis sah-sah saja dilakukan. Asalkan apa? Ya asalkan nggak bertentangan misalnya dengan norma adat dan sebagainya. Kalau Indonesia apa? Indonesia civil. Ada satu kasus unik. Sampai sekarang orang yang belum menikah tapi sudah bertinggal bareng, namanya kumpul kebo ya. Itu nggak melanggar pidana sampai sekarang. Jadi boleh dilakukan, boleh. Tapi apakah itu secara norma boleh, kan nggak diatur. Tetapi apakah itu salah? Salah. Mengapa demikian? Apakah salah? Iya salah. Tapi apakah melanggar hukum? Enggak. Tapi salah? Salah. Kenapa? Karena ada hukum tidak tertulis. Norma kan? Iya, norma. Living law namanya. Living law itu hukum yang hidup. Karena apa ya? Karena masyarakat Indonesia menganggap seorang yang belum menikah ya belum boleh hidup bareng, belum boleh berhubungan dan sebagainya. Berarti kalau maksudnya secara iya itu sih hukum tidak tertulis ya. Iya, tetapi apakah perbuatan yang melanggar hukum tertulis itu akan diberikan sanksi oleh hukum yang tertulis? Enggak, karena nggak tertulis dalam undang-undang. Jadi boleh, sah-sah saja sebetulnya. Kalau common law? Kalau common law itu dia prosesnya itu bukan based on undang-undang, dia based on case. Jadi ada kasus muncul dibawa ke persidangan hakim. Nah, putusan hakim itu yang menjadi hukumnya sel. Jadi case by case, tapi setelah ini kelar misalnya udah ada putusannya, itu jadi undang-undang. Itu yang jadi undang-undang, betul. Bahasa gampangnya gitu. Itu yang bakal nanti jadi dasar hukum. Nah, tapi bedanya, uniknya, kalau di common law itu dia nggak didasarkan pada keyakinan hakim aja. Dia bakal nanyain juri itu orang random, bebas, mau orang sipil kan? Orang sipil, wajib sipil. Ini yang tadi common law ya? Yang common law. Misalnya lu ngundang orang nyapu jalanan juga nggak apa-apa. Yang apa? Lu misalnya orang yang lagi nyapu jalanan random, misalnya dimintain mau nggak jadi ini juri gitu. Itu kalau di Amerika ini nggak sih sistemnya kayak dia setiap orang sipil tuh dapat kayak jatah gitu apa gimana ya sistemnya? Jadi orang-orang yang sipil gitu lu bakal setahu gue nggak tahu sih juri itu, tapi setahu gue 5 atau 3 gitu orang yang bakal jadi
Bukan lebih ya? Banyak gak sih? Bisa aja banyak, tergantung hakiman. Misalnya dimintain situ. Terus fungsi juri itu apaan? Ya nanti tiap per orang itu bakal ditanyain, gimana menurutmu selama mendengarkan keterangan korban, keterangan terdakwa, terus sudah melihat alat bukti yang ada, korban salah nggak gitu. Pendapatnya? Ya pendapat. Oh, menurut saya salah sih. Saya orang awam, saya memang nggak terlalu mengerti hukum, tapi menurut saya salah. Oke, itu jadi pertimbangan hakim. Itu juri tuh. Nah kalau di Indonesia ya sudah. Kalau di Indonesia nggak ada? Nggak pakai sipil-sipilan. Mau nggak pakai juri ya? Yang mutusin ya hakim. Di Amerika berarti common law? Di Amerika yes, common law. Amerika, Inggris. Pertanyaannya, kenapa kita civil law? Karena kita jajar Belanda. Belanda itu civil law. Iya. Tuh. Kok bisa Belanda civil law? Karena Belanda pernah dijajah oleh bangsa Romawi. Sorry, Prancis atau Romawi? Prancis. Ya. Kenapa Prancis bisa civil law? Karena dijajah sama bangsa Romawi. Itu awal mulanya civil law itu di Romawi. Bangsa Romawi. Jadi kita segala sesuatu sekarang nih Sel, di Indonesia nih harus diatur dulu dalam undang, baru perbuatan itu salah. Tapi biasa orang Indonesia kadang unik, pinter. Jadi orang nganggep gini, oh misalnya saya kalau kencing sembarangan di umum boleh dong, kan nggak diatur dalam undang-undang. Ya boleh, tapi itu melanggar norma namanya, melanggar norma kepatutan. Lu nggak sopan namanya, lu nggak sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat kan gitu. Indonesia kan gitu bebal, apa nyari ini apa sih namanya, nyari celah orang ini besan gitu. Tapi kalau vandalisme diatur gak sih? Vandalisme tau gue udah diatur kan? Udah diatur. Iyalah ya. Tapi kalau pidana itu sanksi pidana ya, itu cuma boleh diatur di 2 produk hukum. Pertama undang-undang, kedua itu peraturan daerah. Perda itu yang ngebuat kepala daerah bersama dengan DPRD. Kepala daerah itu misalnya bupati, wali kota, terus gubernur. Nah kalau yang ngebuat gubernur namanya pergub, peraturan gubernur. Kalau peraturan bupati ya perbub. Kalau perwali kota perwal. Sampai dulu jalan perda Namanya. Perda itu ya ada, itu tadi. Perda itu dibagi jadi 3, pergub, perwal, peraturan bupati. Ya. Itu namanya perda. Tapi lo pengen jadi jaksa gimana ceritanya? Awalnya sebenarnya ini sih, aduh sebenarnya motivasi gue agak kotor sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Kotor dalam arti bukan gue mau korupsi terus gue pengen bantuin lobby penjahat, itu enggak. Sebenarnya ada cerita di balik itulah, kayak ya gitu deh. Terus aku mau jadi jaksa, ya itu gue pengen ngemotong pala-pala direktur yang bandel-bandel kayak gitu. Sebenarnya terus gue cerita bapak gue kayak gitu kan, terus kata bapak gue jangan, cita-cita itu atau sesuatu ada tujuan itu kita nggak boleh dia punya maksud buruk di situ gitu loh. Karena kalau tujuan awal lu ada maksud buruk, lu pengen menghukum seseorang, lu pengen balas dendam, pasti mungkin iya cita-cita lu bakal tercapai, tapi apakah itu akan memberikan kepuasan? Belum tentu. Justru nanti semakin gitu lu gak akan puas. Oh iya gue bilang, ya bapak gue marah digituin. Siapa lah orang nggak kecewa dan marah kan, diputasi dan sebagainya. Cuma bapak gue itu ngajarin apa namanya, pengemudi. Terus ya udah dah, ya deh Pi, tapi itu tetap mau jadi jaksa, mau bantu masyarakat kecil gitu, mau deketin hukum. Biasa lah idealis mas si ini kan masih muda. Nanti udah tua juga kalah keadaan. Gitu deh gue jadi jaksa. Cuma nggak tahu sih Sel, gue apa namanya bisa atau enggak ya nanti kan. Tapi kalau jadi jaksa itu gimana prosesnya nanti kalau misalnya lu udah lulus? Prosesnya sama kayak rekrutmen ASN lah ya, lu ikut CAT, ikut ujian-ujian kita kan awal-awalnya. Terus setelah lu lolos sebagai ASN kejaksaan, lu namanya pusdiklat dulu. Dalam didiklat
Lu sekolah lagi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Yes. Pusdiklat di Ragunan sana, Jakarta. Itu dilatih lagi dulu. Ya, lu dilatih dulu sekolah kalau nggak salah. Ya kayak kuliah biasa sih. Coba di asrama gitu selama 6 bulan kalau nggak salah. Nah, lu udah siap kan? Pusdiklat selesai, baru lu kelempar ke terserah ntar pemimpin lu pengennya di mana. Misalnya di Manado ya udah lu jadi di sekolah apa? Jaksa di Manado. Iya kayak jadi dinas gitu jadi. Iya, kayak kedinasan nih benar. Kayak pemerintahan nggak jauh dari kedinasan. Itu. Coba gue nggak tahu sih, gue mikir juga kan. Soalnya kalau gue dari lulus terus gue jadi jaksa, kan bokap gue nyokap gue udah pada tua kan, nggak mungkin gue tinggalin. Benar, lu ini lulus jadi kuliah umum ya. 2 SKS, 1 SKS. Iya lagi 40 menit. Menarik sih, menarik. Lu juga boleh sekolah hukum kapan aja bisa. Gitu. Tapi lu so far nggak merasa ini kan? Lu pernah merasa salah jurusan nggak? Sejauh ini nggak sih gue, masih aman. Aman ya? Gue masih enjoy. Karena mungkin passion gue di politik sama hukum kan. Tapi kalau lu bisa 3,5 tahun nggak sih lulus? Kalau semester depan gue skripsi selesai ya 3,5 tahun. Bisa ya? Bisa. Tapi lu berharapnya gimana? Ya 3,5 Pak. Lebih cepat lebih baik. Ya berarti tahun ini dong? Tahun ini. Sorry, tahun depan lah, Februari. Terus satu semester lagi gue. Oh iya, Buat lu agak skripsi. lebih mundur dikit. Jadi bulan Februari itu gue udah wisuda. Amin. Pindah. Nah, call aja nanti kerja kita. Wis, apa aja. Cantik. Lihat aja si anjing. Gue juga lihat. Kita berdua lihat begini. Oh iya. Kan lihat di video anjing bukan kita ngeliatin gini. Cengok gitu terus. Gitu. Itu namanya apa? Namanya apa? Neuron activation. Enggak, itu berhubungan Gitu dengan hukum. Hukum alam. Iya, pakai neuron activation. Hukum alam anjing. Gue baru denger namanya sekolah tersebut. Rumahnya dia agak pedalaman anjing. Iya, lebih jauh ya. Ya udah, kita bentar lagi penutupan. Apa nih yang perlu sampaikan? Jangan lupa belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Pola makan. Kayak bapak-bapak banget anjing jawabannya. Jaga hati, karena ada hati harus dijaga. Aduh. Normatif banget anjing. Ya udah, thank you. Ya udah kuliah umumnya ya. Kuliah umumnya berapa SKS? Tapi lo pengen jadi dosen gitu gak sih? Ada sempat kepikiran. Sempet ya? Sih. Ada emang. Bisa lo soalnya. Bisa. Gue lihat-lihat nih ngajar. Siapa? Awas pak. Sempat mau jadi dosen. Senang aja sih ngajarin orang. Seneng ya? Riba? Ini, lo tau nggak mirip apa di sini? Apa? Mirip GW, sumpah. Perumahannya. Soalnya gue pernah ke rumah Aldo. Kenal nggak Aldo anak IPA? Oh iya. Rumahnya kayak gini, perumahannya. Oke. Bye. Bye.